Berapa saya narik? Ustadz narik sebetulnya 10 juta. Tapi karena ini begono begini, Ustadz narik 9. Bayarnya berapa? Bayarnya 10. Itu riba. Itu riba. Karena yang 1 juta itu bunga. Tapi kalau arisan itu orangnya jelas, duitnya jelas, akadnya jelas, maka hukum arisan. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wanita-wanita sekarang banyak yang arisan pengajian, healing, ke mall, karaoke, atas izin suami. Selama ini yang disalahkan apa ini? Padahal suami kurang kontrol apa yang diperbuat istri anak mereka. Di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Wanita sekarang pertama arisan pengajian. Arisan pengajian kita 10 orang. Lalu kemudian 1 orang 1 juta. Habis itu namanya kita goncang. Keluar nomor berarti dia menarik berapa? Kalau Tuhan makan kuini tumbuh di tengah padang. Jam-jam segini memang susah orang untuk diajar tukar pikiran. Kita 10 orang, 1 orang 1 juta, digoncang nama. Keluar nomor 1. Berapa dia menarik? 9. Karena dia kan 1 juta. Hukum arisan itu boleh, akadnya utang. Jadi kalau hari ini kita kumpulkan 10 nama, Ustadz Al-Nam 1 juta, saya 1 juta, Pak Imam 1 juta, Pak Haji 1 juta, Ustadz Oktri 1 juta, Haji Rudi 1 juta, kita goncang, keluar nama saya. Berarti saya berutang 9 juta kepada 9 orang. Apa hukum berutang? Boleh.
Hukum berutang boleh, bukan bayar. Hukum berutang boleh. Jadi akad arisan itu utang. Adapun yang tidak boleh itu datang orang menawarkan arisan. Ustadz mau ikut arisan? Saya tanya, mana orangnya? Ustadz nggak perlu tahu orangnya mana. Yang penting Ustadz narik bisa sekarang. Berapa saya narik? Ustadz narik sebetulnya 10 juta. Tapi karena ini begono begini, Ustadz narik 9. Bayarnya berapa? Bayarnya 10. Itu riba. Itu riba. Karena yang 1 juta itu bunga. Tapi kalau arisan itu orangnya jelas, duitnya jelas, akadnya jelas, maka hukum arisan mubah. Boleh. Jelas? Dah. Jadi masalah arisan jelas. Yang kedua, healing. Apa healing itu? Banyak orang bilang healing itu jalan-jalan. Banyak orang bilang healing jalan-jalan. Lagi refreshing. Saya tunjukkan bukti. Healing adalah proses penyembuhan. Nampak? Makanya kalau ada istri mau healing berarti dia sakit otaknya. Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Nih healing. Sengaja saya tulis biar jangan orang memfitnah saya. Healing adalah proses penyembuhan, pemulihan, pengobatan yang dapat merujuk pada penyembuhan luka fisik, emosional, atau batin. Jadi kalau ada istri mau healing, tanya, apa perbuatanku yang menyakiti kau, Dek? Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Saya bawa istri saya jalan-jalan, kami pergi ke Harau, kami pergi ke Danau Toba, pergi umroh. Tapi bukan penyembuhan. Dia tak sakit, saya pun tak sakit. Kami jalan-jalan. Jalan-jalan tak salah. Yang salah-salah itu adalah kalau rajin jalan-jalan, tapi utang tak dibayar. Ketiga, ke mall. Ke mall, itu mall. Pergi ke mall. Ke mall tak salah. Saya pergi juga ke mall. Beli lemari, beli akuarium, beli mainan Sami. Saya pergi ke mall. Yang tak jelas, yang tidak boleh itu tak tahu ke mall. Tak tahu entah apa ke mall. Putar sana, putar sini, tengok sana, tengok sini, balik mengamuk. Ke mall tuh kalau jelas yang dicari, nggak masalah. Ustadz ke mall, saya ke mall, bawa istri saya, bawa anak saya. Saya hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Selasa jalan-jalan, Rabu nerima tamu, Kamis jalan-jalan. Di antara tempat jalan, saya bawa dia ke mall. Main-main di atas, bawa anak-anak. Kemudian belanja, ada yang dicari. Beli makanan, kadang makan. Tapi kalau jalan-jalan tak tentu arah, sembahyang tinggal, zuhur melayang, asar melayang, maghrib terbang. Dari mana? Healing. Healing hantu itu. Hah? Kemudian karaoke. Banyak tempat karaoke. Mobil parkir. Apa yang mau dicari di karaoke ini? Apa yang mau dicari di karaoke? Mau mencari ketenangan. Baiti jannati. Rumahku adalah surga. Saya tak pernah membawa anak saya ke karaoke. Saya tak pernah membawa istri saya ke karaoke. Iya, karena Ustaz tak nyanyi. Enak suara saya lagi. Saya nyanyi. Tapi tidak perlu ke karaoke. Ngapain ke karaoke? Karaoke ruangnya tertutup. Dari mana Ustaz tahu? Berarti Ustaz pernah. Anak lajang, anak gadis pergi ke karaoke, parkir. Tiba-tiba razia. Rupanya positif. Diperiksa sama dokter. Positif Pak, katanya. Air seni. Diperiksa. Bapak positif hamil.
Rupanya dipakainya air seni ceweknya. Razia BNN, Badan Narkotika Nasional. Sangka positif narkoba. Rupanya positif udah 3 bulan. Jadi apa yang mau dicari karaoke ini? Saya tidak mau Islam ini generalisir. Healing tak boleh, jalan-jalan tak boleh, mall tak boleh. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada yang mau dicari, sembahyang tak tinggal, jangan nutup aurat. Ini laki-laki ke mall, bini tak ikut. Nampak orang tengok, nampak tengok. Menengok orang di mall, meniti air liu. Menengok bini, meniti air mata. Apa yang mau dicari di mall ini? Jalan-jalan boleh. Ke Danau Singkarak, ke Danau Toba, silakan. Nyanyi boleh. Nyanyi religi, nyanyi ibadah, solawat, boleh. Izin suami. Izin dia istrinya pergi ke karaoke. Sama kawan kantor. Dayus ini, dayus. La yadukhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburunya. Bang, aku siang ini habis makan siang karaoke sama kawan-kawanku ya. Pergilah. Satu ruangan. Tertutup. Ya tapi kami rame-rame. Walaupun rame-rame. Sangat mungkin melakukan perbuatan maksiat. True story, kisah nyata. Selesai saya khutbah Jumat, habis main Jumat. Datang menangis anak muda, gagah perkasa. Ustadz, jangan nangis dulu. Jangan dulu. Sama kepala dinas. Tunggu jamaah ini udah agak sunyi baru saya nangis. Saya antar ke airport. Saya bilang tolong jaga ya Pak. Apa masalahnya? Terus dijaganya betul Pak. Menyerahkan istri sama kawan. Itu sama dengan menyerahkan ikan panggang ke kucing lapar. Hanya kucing bongak yang tak mau makan ikan. Kan? Kok bisa tak ada rasa cemburunya? Sekarang gimana? Sekarang udah saya putuskan Pak Ustadz. Pindah ke Pekanbaru sekarang udah. Tarik dari luar kota. Iya Pak Ustadz. Sanggup menjaganya? Sanggup Pak Ustadz. Tahajud tiap malam? Iya Pak Ustadz. Buka lembaran baru? Siap Pak Ustadz. Sesudah sebulan datang menangis lagi. Kenapa? Setiap saya pejamkan mata, nampak saya muka kepala dinas itu Pak Ustadz. Laki-laki yang sehat tidak bisa. Nggak bisa. Kalau laki-laki itu sehat otaknya, nggak bisa. Cemburu itu menyala darah cemburu. Maka saya heran kok ada laki-laki membiarkan. Berarti something wrong. Ada terjadi sesuatu di kepala. Oke, selesai. Ini ada sebidang tanah. Dulu diwakafkan oleh orang tuanya. Di situ sudah digunakan, dibangun oleh masyarakat banyak keperluan masjid. Ini tanah kuwakafkan. Dah, di atasnya dibangun masjid. Oke. Apakah warisan tersebut boleh lagi mengungkit tanah tersebut dan bagaimana? Tanah yang sudah diwakafkan, la yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain. Wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Ini tanah wakaf. Pak Imam, sudah ada akta ikrar wakafnya? Ada. Panggil Pak Kua, panggil pewakaf, sama nazir pengurus. Aku wakafkan tanahku ini untuk masjid tunai. Aku terima. Sah. Datang Pak Tua, dicatatkan di kantor KUA. Masuk KUA mana? Tampan. Masuk KUA Tampan. Keluarlah secari kertas namanya Akta Ikrar Wakaf. Surat Akta Ikrar Wakaf ini dibawa ke Kanwil BPN. Badan Pertanahan Nasional. Dirubahlah nama di atas.
dari nama orang menjadi nama masjid. Dulu Pak Kanwil BPN datang waktu saya ceramah di Masjid Raya Senaplan. Ustadz sekarang ulang tahun BPN. Jadi Pak, saya bawa anak buah saya dengar ceramah Ustadz. Ada kabar gembira Pak Ustadz. Apa itu? Semua tanah yang mau ngurus ke BPN, kalau untuk masjid urusannya gratis. Dulu, nggak tahu sekarang. Orang Aceh dulu Pak Kanwil BPN, bekumis dia. Itulah jadi amal jariah dia. 2. Apakah setiap ada perubahan di tanah waris tersebut harus minta izin kepada ahli waris? Ya. Wakif yang berwakaf. Sudah meninggal anaknya. Nazir pengelola wakaf. Duduk. Pak Nazir, apa maksud mengundang kami? Kata Pak Nazir, kami undang kalian semua wakif, karena ayah kalian dulu mewakafkan. Ini rencana di samping ini kami mau buat MDA. Ini MDA. Oh enggak cukup. Ini kami buat rencana mau buat konter. Ada jual handphone. Dan tiap bulannya ada penyewaan. Duitnya masuk masjid. Tapi ini masuk masjid daripada kosong. Maka disetujui bersama supaya tidak jadi fitnah. Kalau nazir aja yang memandai-mandai, tiba-tiba anak wakif parkir mobil. Ditengoknya, oh udah banyak pengurus ini dapat duit ini. Jadi fitnah. Di fotonya, dimasukkannya ke Facebook. Salah guna tanah wakaf. Di komen orang, memang betul. Orang kan suka mengkomen-komen aja. Makanya semuanya diselesaikan dengan musyawarah. Ada lagi kata Ustaz Ahmad. Berapa yang hari lalu tetangga saya mengadakan resepsi nikah anaknya. Di pesta itu ada organ tunggal yang diadakan sampai malam. Banyak yang berjoget di acara itu baik laki-laki maupun perempuan. Apa hukumnya Pak Ustadz? Apa hukum berjoget? Tadi malam saya pulang ke rumah. Anak saya Sami buka pintu. Pas buka pintu itu berjogetlah saya. Nang ning nang ning nang ning nang nang ning nang. Apa kata dia? Babah, dalam Islam joget itu haram. Babah masuk neraka. Kok bisa orang ini nggak tahu? Anak saya tuh 17, Sami itu 17 Februari 2023 lahirnya. Saya diceramahinya tadi malam. Ke dalam Islam, Mbak, joget itu masuk neraka katanya. Berjoget, meliuk-liuk segala macam. Kok bisa orang ini tak tahu? Berarti orang ini umur 2 tahun. Karena anak saya 3,5 tahun. Perempuan berjoget di atas sama laki-laki. Di mana marwah? Orang Melayu menyebut marwah, muruahnya. Saya dulu waktu SD, ada sepupu saya nikah di kampung. Datang kawan saya naik ke atas berjoget. Saya pun naik pula ke atas. Balik dari situ, sampai sekarang tak pernah saya berjoget. Pendidikan orang tua paling penting. Balik dari situ, dicubitkannya piuh dalam. Kok bisa berjoget? Joget menghilangkan harkat, martabat, marwah, berbaju pendek. Banyak. Makanya untuk supaya tidak terjadi, berjoget, mabuk, tersinggung, pukul-pukulan. Maka beberapa kabupaten kota membuat perda. Peraturan daerah, acara nikah jam 10 malam tutup. Karena biasa kalau udah lewat jam 10, minum khamar, mabuk, main judi, berjoget, tawuran antar kampung. Maka beberapa daerah membuat. Bapak polisi tidak bisa menertibkan kalau tak ada perdanya. Datang Pak polisi bawa pistol. Berhenti. Nggak bisa. Tapi kalau ada perdanya, bisa. Berdasarkan perda kabupaten kota, jam 10 berhenti. Sekarang sudah jam 10 lewat 5. Stop.
Bisa. Yang melawan, masukkan. Karena dia melawan perda. Itulah pentingnya Ustadz ceramah, Ustadz khutbah, DPRD membuatkan perda. Di mana DPRD membuatkan perda? Di parlemen. Parle bahasa Prancis. Parle artinya ngomong. Parlemen tempat ngomong. Makanya kalau ada orang di parlemen itu tidur, makan gaji buta. Duit haram dimakannya. Sampaikan ke orang yang tidur-tidur. Tentang sholat bagi perempuan yang ikut sholat Jumat. Perempuan yang tadi ikut mendengar khutbah Jumat, habis itu dia sholat Jumat, maka dia tidak lagi wajib sholat zuhur. Sholat zuhurnya sudah gugur. Tak usah sholat zuhur lagi. Tapi perempuan tidak wajib sholat Jumat. Makanya kalau ada kawan kita tak sholat Jumat berarti perempuan. Suami ibu tanya, bang, abang laki-laki apa perempuan? Kenapa abang tak sembahyang? Di Makkah perempuan sholat Jumat. Di Jawa sebagian masjid perempuan sholat Jumat. Kenapa perempuan tak wajib sholat Jumat? Karena kalau perempuan wajib sholat Jumat, lakinya tak makan siang. Yang ceramah Ustadz Somad dari kota Padang. Kenapa perempuan tak sholat Jumat? Karena kalau perempuan sholat Jumat, laki tak makan siang. Siapa masak? Tapi jangan gara-gara ini nanti balik, suami ibu mengamuk. Gara-gara ibu tak memasak. Khusus untuk hari ini, sebelum sholat Jumat, ibu-ibu ini sudah masak duluan. Atau khusus hari ini, bang, Jumat besok aku sholat Jumat di Masjid Ikhlas. Makan siang kita gimana? Pakai touch screen. Touch screen tuh gulai tunjuk. Iko sebungkui, iko dua bungkui. Ditunjuk kacau tuh, sampai makan tuh. Sholat Jumatnya sah. Tapi tidak wajib. Hukumnya boleh. Habis selesai. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Ini pengajian yang ketiga. Tadi pagi di SMK 14. Setelah itu di TK Pembina 3. Ini khutbah Jumat di kelas. Nanti rapat yayasan yang keempat. Yang kelima pengajian Ba'da Asar di Az-Zahra. Pengajian yang kelima nanti di Tapung. Doakan kami masih hidup. 5 pengajian hari ini. Besok 3. Subuh, duha, siang. Jadi semuanya 8 pengajian. Nama programnya 20 jam bersama Ustadz Somad. Semua yang dikasih duit dari masjid, dari sekolah, dari kampung ini, masuknya ke Yayasan Tabung Wakaf Umat 100%. Tak ada yang untuk saya seperak haram. Jadi jangan nanti muncul fitnah mengundang Ustadz Somad mahal sekarang. Semalam saya dapat WhatsApp, ada yang orang ngomong begitu. Mengundang Ustadz Somad tuh sekarang udah pakai bandrol dia sekarang. Kepala kau pakai bandrol. Apa bandrol-bandrol? Padahal program ini sudah berjalan selama 5 tahun. Dari 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Masih juga memfitnah. Padahal programnya 20 jam bersama Ustadz Somad. Duitnya semua masuk ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pesantrennya di Palas. Keluar dari jembatan Leton. Sampai ke Simpang Bingung. Belok kiri. Mana pesantren yang paling cantik di situ? Itulah dia pesantren. Pesantren paling megah, paling mewah, paling cantik, gratis. Nah, situ. Ini udahlah tak menolong, tak menyumbang, memfitnah pula lagi. Cocoknya dulu waktu pengecoran tiang tuh, maka kepala dia disumbatkan ke lubang. Barulah tahu dia. Ini entah karena semangat, entah karena lapar ini. Inilah kaji kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Kita doakan semua yang sudah berwakaf, berinfak, bersodakoh, diberikan Allah rezeki yang berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya soleh dan solihah, istrinya tidak heling dan ke karaoke lagi. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kertasnya saya bawa balik. Kalau saya tinggal di sini nanti ada yang mencari. Siapa yang mengadukan aku healing karaoke tadi? Berkelahi dulu gara-gara saya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, kasih kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami nanti dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tuh bapak-bapak jual balon. Badut jual balon, bawa anak kecil 2 biji. Beli balonnya itu. Jangan beli balon di mall, orang kaya makin kaya. Beli balonnya itu untuk anak-anak. Supaya bisa dia makan. Orang jual balon itu untuk makan. Saya kalau lewat, saya suruh anak saya beli. Nih belikan. Takut pula dia menengok badut tadi. Kalau ada penjual-penjual tuh beli. Dulu di pom bensin ini, ada orang tunanetra, saya beli keripiknya. Pas acara di An-Nur, acara pijat gratis, pas dia mijat saya, dibisikkannya ke telinga. Ustadz ingat dengan saya? Tidak, saya bilang. Ustadz membeli kerupuk saya dulu di pom bensin. Oh, sampai mati kita diingatnya. Sedekah sama orang susah, membantu dia. Itu buah tuh, habiskan, beli sendiri, makan sendiri. Membantu ekonomi umat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza. Kami mohon izin ke yayasan, mau rapat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.